Halo, saya Kevin Charles. Saya akan perwakilan dari kelompok 10. Kami di sini membuat sebuah website yang bertemakan To Do App. Apa sih itu To Do App? To Do App merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu manusia mencatat apa saja yang akan dilakukan. Tentunya memerlukan input data dari manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu target user. Target user kami yang pertama yaitu adalah pelajar pada jenjang SMP, SMA, atau mahasiswa. Kenapa kami menargetkan kepada pelajar? Karena pada masa-masa seperti ini, pelajar memiliki banyak sekali waktu, tetapi mereka tidak pandai memanage waktu mereka. Jadi tujuannya app ini untuk membantu para pelajar memanage waktunya, kapan saatnya untuk belajar, kapan saatnya untuk bermain. Target user selanjutnya yaitu pegawai, PNS atau swasta. Kenapa pegawai? Karena pada masa dewasa atau pegawai ini, waktu itu sangat terbatas. Jadi kami ingin membantu para pegawai dalam memanage waktunya agar lebih teratur dan dapat membagi waktunya. Bahasa program apa sih yang kami gunakan? Kami menggunakan React sebagai front-end dan kami juga menggunakan Django sebagai back-end-nya. Selanjutnya fitur apa saja yang ada di aplikasi ini? Yang pertama itu ada landing page. Landing page itu ya tampilan awal dari sebuah website. Jika URL atau apa yang kita ketikkan misalnya todoapp.com, hal yang pertama kita lihat yaitu adalah landing page. Nah, di landing page kami ini kami akan menjelaskan tentang kegunaan dari aplikasi kami, kelebihannya, dan kita juga akan mengetahui tahu bagaimana sih cara menggunakannya. Selanjutnya itu ada login page. Login page itu adalah tempat di mana user bisa melakukan login jika user sudah mempunyai akunnya itu. Selanjutnya itu ada register page. Apa sih register page itu? Page itu tempat bagi pengguna baru atau pengguna yang belum memiliki akun untuk membuat sebuah akun sehingga bisa melakukan login dan bisa menggunakan aplikasi web itu. Jika tidak melakukan login, maka user hanya bisa melihat landing page-nya saja. Selanjutnya itu adalah main page-nya yaitu To Do App-nya. Kenapa di main page? Karena di sini inti dari aplikasi itu, yaitu aplikasi To Do App-nya itu. Bagaimana sih cara kerjanya? Di sini ada sebuah video yang saya record. Untuk menjalankan local server Django, kita mengetikkan Python -py run server. Dan itu akan menampilkan sebuah URL dan kita akan mengkliknya dan menjalankannya di sebuah browser kita. Ya, di sini saya menggunakan Opera. Kita akan coba menginput test satu, ya, enter, dan test 2. Jadi di sini sudah terlihat nih test 2, test 1 yang paling baru akan. Ya, jika ada dua nih gimana? Kita bisa melakukan tombol delete, dan kita bisa mengedit. Nah, kita tinggal mengetikkan apa saja yang ingin kita tambahkan di list yang kita bikin dan kita akan submit dan list itu akan terupdate. Jadi itu aja. Selanjutnya karena di sini kita pada tahap development, jadi ini saya membuka area dengan komen npm langkau stop. Nah, di sini adalah landing kami. Ya, di sini masih tampilan kasar dan masih banyak yang akan kita ubah karena di sini saya sebagai developer, sebagai codernya, saya masih belajar tentang React juga dan saya masih baru di sini. Selanjutnya, ya, bagaimana sih cara kerja Django? Django itu terdiri dari Django modules. Ya, apa sih Django modules itu? Django modules itu tempat kita mengenalkan kelas kita. Kelasnya ini saya beri nama tax. Tax ini nanti akan menjadi sebuah table di database kita. Dalam table ini terdapat dua komponen yaitu title dan complete. Title merupakan judul dari list yang akan kita buat nanti. Ya, di sini ada max length 200 yang berarti title yang bisa kita buat itu hanya cuma 200 huruf maksimal. Dan complete adalah sebuah boolean yang terdiri dari true dan false. Jika complete itu berarti mengatakan kalau task itu telah selesai. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Jika false berarti task itu telah selesai. Pada defaultnya itu false ya. Sebelumnya ada default false ya, berarti apapun kita kerjakan jika kita tidak mengubah complete-nya kita buat yaitu hanya false defaultnya. Selanjutnya ada Django views. Ya, apa sih Django views itu? Django views itu intinya tempat di mana para function
dipanggil untuk menampilkan views kita atau tampilan yang ingin kita render. Sini ada beberapa, yaitu ada API overview, function-function apa saja, itu function-functionnya akan kita letakkan ke dalam sebuah URL nantinya. Ya, jadi jika kita ingin memanggil list, kita akan memanggil tags list, kita panggil data view, start decay yaitu ID spesifik dari sebuah list. Ya, nanti akan saya bahas di mana. Selanjutnya ya, ada tag script, update, delete. Di sini merupakan beberapa function yang tadi di atas itu. Ya, pertama ada tags list. Tags list itu digunakan untuk menampilkan semua objek yang ada di database kita atau di table kita. Ya, jadi apapun yang di table kita akan ditampilkan dengan function tag list. Selanjutnya ada tag detail. Kita menggunakan komponen request dan PK. Apa sih PK itu? PK itu primary key. Itu adalah ID spesifik dari sebuah list. Jadi kita memanggil sebuah tag tadi kita telah tampilkan semua. Juga kita juga perlu menampilkan spesifik dari listnya. Jadi list satu-satu kita tampilkan gitu di sebuah list itu. Selanjutnya itu ada tag script, yaitu untuk mengcreate data barunya, tag barunya, dan tag update untuk mengupdate-nya. Jika kita update, kita membutuhkan spesifik ID-nya. Jadi ID mana sih yang list mana sih yang kalau kita update? Nah, ini loh dengan ID-nya segini. Nah, sama dengan seperti update, tapi kita juga memiliki ID PK. Selanjutnya di Django juga ada yang namanya Django URLs. Ya, Django URLs ini adalah tempat di mana kita meletakkan sebuah URL pattern, ya, di mana jika kita mengetikkan sebagai contoh pet, sini ada pet dan kosong. Jika kita tidak mengetikkan apa-apa, hanya domain name kita saja, akan menuju ke IP overview. Jika menambahkan tags list, kita akan menambahkan semua tags listnya saja, semua tags listnya. Ini tag detail yang seperti tadi, tag detail, tag script, tempat di mana kita untuk meng-create list kita. Di sini ada tags update dengan spesifik ID-nya untuk mengupdate, dan delete juga. Selanjutnya yaitu ada React. Gimana sih cara kerja React? Nah, React memiliki public ID, index. Di sini kita memanggil sebuah library CSS, yaitu Bootstrap, dan juga ada font Google dari Google APIs. Dan di sini yang paling terpenting adalah pada index.html terdapat sebuah div dengan ID root. Selanjutnya ada source yaitu index.js. Apa sih itu? Itu adalah function untuk memberitahu dari mana kita merender aplikasi kita dan di mana kita ingin merendernya. Ya, di sini ada app dari app. Kita akan import app dari app. Ya, ini akan saya menjelaskan selanjutnya. Nah, mau ke render, apa sih yang akan dirender? Ya, kita akan merender sebuah app. Ini nanti akan saya jelaskan. Di mana kita akan merendernya? Yaitu di root. Root ini tadi ID div yang tadi sebelumnya di index.html. Sebelum ke app, kita akan menjelaskan tentang source index.js. Ini adalah CSS global dari React. Jadi apapun yang saya input di sini akan terpengaruh, CSS-nya akan terpengaruh pada semua aplikasi yang ada di project ini. Selanjutnya ada app.js yang tadi saya katakan app. Nah, ini loh yang app yang tadi akan dirender. Ini loh isinya. Di sini ada navbar. Saya menginput navbar dan landing page. Ini akan saya jelaskan nanti. Ini adalah state login. Mengatakan bahwa hal pertama jika user belum pernah melogin dan login pertama kali ke domain, masuk ke dalam domain kita pertama kali, loginnya adalah false karena dia belum pernah melakukan login. Ini akan rendernya akan menampilkan navbar. Saya jelaskan. Nah, di bawah navbar kita juga menampilkan landing page. Selanjutnya itu adalah React Source App.css. Berbeda dengan tadi index.js, app.css ini adalah CSS yang hanya bekerja pada aplikasi kita saja. Karena namanya sama dengan app.js tadi. Selanjutnya ada landing page. Landing page ini tampilan awal dari website kita. Di sini bisa dilihat. Di sini sekedar informasi kalau di sini kami belum memfokuskan pada desain karena kami masih dalam tahap development dan desain akan kami lanjutkan
secara perlahan hingga siap pada tugas nanti. Ini ranaknya tadi yang dipanggil. Ya. Selanjutnya itu ada komponen React. React itu adalah komponen tombol holder yang kami buat biar React project kami tersusun dengan rapi. Pertama kita memiliki to-do app.js. Berikut saya akan menjelaskan sekilas gimana sih to-do app itu bekerja, to-do JS-nya. Ya, pertama di sini constructor props-nya. Ini kita skip ya. Di sini ada this fetch text. Pas itu di situ dari mana sih kita mengambilnya itu, yaitu dari propsnya di mana, dari kelas to-do app. Jadi kita menghentikannya bukan this. Ini ada cookie fetch text di sini. Di sini kita melakukan fetch text yaitu untuk menampilkan list-list yang ada dari database Django kita. Ya, sebenarnya tadi kita telah membuatnya di task list. Jadi di sini kita hanya memanggilkan ininya dan akan merender render apa aja sih yang ada di database. Nah, ini adalah handle change untuk melakukan edit. Jika edit kita tadi seperti membutuhkan title, nama, kita masukkan nama, dan value itu ID-nya. Handle submit, jika kita membuat sesuatu atau mengedit sesuatu, kita membutuhkan submit untuk melakukannya. Ya. Untuk melakukan interaksi dengan database, kita membutuhkan sebuah JS token. Jadi dalam Django kita membutuhkan JS token untuk melakukan CUT. Di mana sih kita akan melakukan create? Kita akan melakukan create di task create yang tadi di Django. Jika kita mengedit, maka kita akan pergi task update. Jadi jika kita hanya mengedit, kita pergi ke task update, bukan kita pergi ke create. Tapi jika tidak, maka kita hanya pergi ke create. Nah, lanjut. Ya, ini start edit. Jadi jika kita menekan tombol edit, kita akan melakukan start edit dan kita bisa melakukan edit. Kita jelaskan delete item untuk mendelete suatu spesifik list yang ingin kita delete. Ya, karena kita membutuhkan delete termasuk dalam CUT, jadi kita membutuhkan JS token. Nah, di mana kita akan melakukan delete? Di sini text delete dengan tentunya spesifik ID-nya, text ID-nya yang mana kita ingin delete. Strike and unstrike. Ini untuk memberi tanda bahwa list kita sudah selesai atau belum. Jika selesai, kita akan mencoretnya. Jika belum, ya tidak akan dicoret. Karena ini termasuk dalam CUT, jadi kita membutuhkan JS token, dan itu termasuk edit. Karena kita tidak mendelete-nya, atau kita tidak menambahkan, kita hanya mengupdate-nya saja dengan spesifik ID yang kita update. Good, ya ini adalah render. Render adalah gimana sih kita ingin menampilkannya. Kan tadi hanya fungsinya, sekarang kita akan merendernya. Kita akan merender di sebuah kelas container, di container. Ya, tadi kita akan untuk mensubmitnya kita membutuhkan sebuah form, dan form itu terdiri dari input yang berupa teks. Kita menggunakan input yang, maka jika kita ingin menginput berarti kita ingin membutuhkan sebuah fungsi yang change. Kita juga memiliki sebuah tombol submit, dan ini ada sebuah list wrapper. List wrapper itu ya ini di sini tempat kita menampilkan data yang telah kita bikin atau belum pernah. Jadi jika ada, kita tampilkan, jika tidak akan kosong. Di sini kita terdapat sebuah function strike and strike, yaitu jika kita selesai sama false, bahkan tidak akan terjadi apa-apa atau tidak di strike atau tidak digaris. Jika complete sampai dengan true di sini, maka task itu akan dicoret seperti ini. Sebagai contoh, ini yang sudah selesai akan dicoret, jika belum ya seperti ini, tidak dicoret atau biasa saja. Selanjutnya yaitu ada tombol edit dan tombol delete. Ya, karena kita ingin mengedit, kita akan mengambil fungsi sub edit yang tadi ada di atas yang telah saya jelaskan, dan delete itemnya juga. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua dan programmer. Selanjutnya ada Kelvin sebagai pemberi ide dari aplikasi ini. Selanjutnya ada Justin Chua sebagai pembikin materi presentasi ini. Selanjutnya ada Kevin Alexander sebagai desainer. Ada Jensen Tanidi sebagai editor. Dan terakhir ada Stephen Irvando sebagai desainer. Sekian presentasi progres dari kelompok 10 kami. Terima kasih.